Bab 681, Pedang Rahasia Jiwa, dipenggal dengan kuat. Nama, Sistem Super, Kultivasi satu klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, tapi seperti ini, itu tidak bisa menghentikanku. Luo Chen menatap Zhu Hu, yang dikelilingi oleh perisai darah dan darah, dengan kilatan dingin di matanya. Jika Zhu Hu tidak memulai kegilaan, dia mungkin harus menghabiskan waktu, tetapi sekarang Zhu Hu telah memasuki kondisi kegilaan, akan lebih baik bagi Luo Chen untuk menyelesaikannya. Bagaimanapun, kegilaan Zhu Hu telah sangat meningkat dalam serangan dan pertahanan, dan mengandalkan lapisan darah dan perisai darah itu, banyak prajurit tidak dapat menyerangnya sama sekali, tetapi kegilaan bukanlah tanpa biaya. Secara khusus, kegilaan Zhu Hu sangat mengerikan, tetapi karena ini, kegilaan ini akan jatuh ke dalam periode kelemahan yang sangat lama setelah kegilaan berakhir, dan bahkan menyebabkan penurunan kekuatan. Selama periode kegilaan, Zhu Hu akan menjadi sangat lemah dalam pertahanan jiwa. Hanya saja Zhu Hu selalu marah ketika dia akan mati, dan para prajurit yang memburu Zhu Hu pada waktu itu telah menghabiskan banyak energi dan tidak memiliki banyak energi untuk melakukan serangan jiwa. Selain itu, perisai darah yang mengelilingi Zhu Hu juga dapat mengimbangi banyak serangan jiwa. Oleh karena itu, meskipun kelemahan Zhu Hu diketahui secara luas, tidak mungkin menggunakan kelemahan ini untuk memburu Zhu Hu yang kuat. Namun, situasi Luo Chen kali ini berbeda. Zhu Hu ini telah jatuh ke dalam keadaan hiruk-pikuk karena pengaruh hantu. Ini tidak diragukan lagi memberi Luo Chen kesempatan untuk membunuhnya secara langsung. Menginjak langit, Luo Chen melangkah langsung keluar dari bayang-bayang, dan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya menebas. Aura pedang berlari melintasi udara seperti sekilas bayangan, menembus waktu dan ruang, dan menusuk ke arah Zhu Hu. Pada saat yang sama, pedang Qi jiwa yang tidak terlihat oleh mata telanjang terbang keluar dari tengah alis Luo Chen dan langsung menyerang Zhu Hu. Ketika Zhu Hu melihat gerakan Luo Chen, matanya bahkan lebih merah. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkannya langsung ke arah Luo Chen. Adapun energi pedang yang telah dipotong Luo Chen, dia tidak menganggapnya serius. Ia dapat merasakan betapa kuatnya energi pedang yang ditebas Luo Chen sungguh menakjubkan, tetapi sangat jelas bahwa setelah energi pedang menembus perisai darah yang mengelilinginya, ia tidak memiliki kekuatan tersisa dan tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Mengenai energi pedang jiwa yang ditebas Luo Chen, Zhu Hu sama sekali tidak menyadarinya. Kekuatan jiwanya tidak kuat, jika tidak, ia tidak akan terpengaruh oleh hantu. Sekarang ia dalam keadaan hiruk-pikuk, dan kekuatan jiwanya bahkan lebih jauh. Saat turun, bagaimana ia bisa merasakan pedang rahasia jiwa yang digunakan Luo Chen? Perlu diketahui bahwa pedang rahasia jiwa yang digunakan Luo Chen sangat tersembunyi. Bahkan orang yang kuat di alam jiwa dan yang setara dengannya mungkin tidak dapat menemukan keberadaan pedang rahasia jiwa, apalagi Zhu Hu, binatang buas yang tidak pernah dikenal karena kekuatan jiwanya. Energi pedang yang dipotong Luo Chen dengan Jing Hong Yi Zan langsung menembus perisai Qi dan darah di sekitar Zhu Hu, dan Qi pedang jiwa juga mengikuti dari dekat, melewati perisai Qi dan darah di sekitar Zhu Hu. Energi pedang yang dipotong oleh Jing Hong Yi Zan jatuh pada Zhu Hu setelah menembus perisai berwarna darah, hanya meninggalkan jejak dangkal pada binatang buas tingkat 8, yang menghilang seketika. Pedang rahasia jiwa langsung tenggelam ke dahi Zhu Hu. Saat aura pedang jiwa yang kuat tenggelam di dahi Zhu Hu, itu meledak menjadi aura pedang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mencabik-cabik lautan jiwa Zhu Hu menjadi berkeping-keping. Saat lautan jiwa hancur, darah di mata binatang buas tingkat 8 ini menghilang seketika, dan tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Walau tubuhnya masih memancarkan vitalitas agung, ia tidak bernapas. Saat Zhu Hu jatuh ke tanah, vitalitas yang terpancar dari tubuhnya juga menghilang dengan kecepatan yang sangat cepat, dan segera menghilang sepenuhnya. Pada saat yang sama, perintah sistem tiba-tiba berbunyi di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah membunuh Zhu Hu, penyintas binatang primordial, dan mendapatkan setetes darah Zhu Hu. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah memicu misi khusus binatang primordial yang hilang, apakah tuan rumah menerimanya? Saat perintah sistem berbunyi, kecemerlangan cincin semesta di tangan Luo Chen menyala. Setelah Luo Chen membenamkan kesadarannya ke dalam cincin semesta, dia menemukan bahwa ada setetes darah ungu hitam tambahan yang memancarkan tekanan luar biasa di tengah cincin semestanya. Jelas, ini adalah apa yang disebut darah Zhu Hu. Merasakan paksaan mengerikan yang terpancar dari darah Zhu Hu,
Luo Chen tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya, dan kemudian bertanya kepada sistem di dalam hatinya, "Sistem, apa isi dari misi khusus itu?" Begitu suara Luo Chen jatuh, perintah sistem berbunyi di benaknya. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, itu adalah dunia binatang buas kuno. Ratusan klan di daratan utama hanyalah darah binatang buas kuno. Kemudian, dengan perubahan besar di dunia, binatang buas kuno menghilang tanpa jejak, dan ratusan klan daratan bangkit dan menjadi penguasa daratan. Namun, meskipun binatang primordial telah menghilang, masih banyak sisa-sisa dengan darah binatang primordial di benua Qiankun. Silakan ikuti jejak binatang primordial untuk menemukan misteri hilangnya binatang primordial. Hadiah misi, tergantung pada tingkat penyelesaian misi, tidak ada penalti untuk kegagalan misi. Mendengar perintah sistem, Luo Chen tertegun sejenak, dia tampaknya telah menemukan sesuatu yang luar biasa, dia menerima leluhur Jian Jianjing, dan sudah memiliki banyak pengetahuan tentang benua Qiankun. Dia tahu betul bahwa selain dari 10 wilayah teratas, ada banyak tempat yang tidak diketahui di benua itu, seperti benua Xie, yang tergantung di atas benua semesta dan hanya seukuran kekaisaran Liu Yun. Contoh lainnya adalah tempat-tempat di mana beberapa ras aneh selain dari 100 ras tinggal adalah tempat-tempat yang sangat misterius di benua semesta. Sekarang dia tiba-tiba memiliki persimpangan dengan binatang buas primordial. Dilihat dari perintah sistem, binatang buas primordial itu bukanlah hal yang sama. Mereka dapat secara langsung menekan ratusan orang di daratan dan memperlakukan mereka sebagai makanan berdarah, yang menunjukkan betapa mengerikannya binatang buas primordial. Perlu diketahui bahwa kekuatan Hundred Clan di zaman primordial tidaklah lemah, dan bahkan ada ahli di alam Master Suci atau bahkan di luar alam Master Suci. Namun, meskipun begitu, Hundred Clan hanyalah makanan darah dari binatang buas primordial. Ini menunjukkan betapa mengerikannya binatang buas primordial. Jika bukan karena perubahan besar di dunia dan hilangnya binatang buas kuno yang tidak dapat dijelaskan, mungkin benua semesta saat ini tidak akan dapat mentolerir 100 ras. Jelas bukan masalah sederhana untuk mengikuti jejak binatang buas primordial, dan tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang bahaya yang terlibat. Setelah merenung sejenak, Luo Chen menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Terima tugas." Setelah dia mendapatkan pedang leluhur pedang kristal, dia pikir dia cukup tahu tentang benua ini, tetapi sekarang tampaknya apa yang dia ketahui dan lihat hanyalah 1/2 skala dari benua ini, dan sekarang dia memata-matai dunia ini. Kesempatan untuk wajah aslinya ada di depannya, bagaimana mungkin Luo Chen melewatkan kesempatan ini? Begitu suara Luo Chen jatuh, perintah sistem kembali terdengar di benak Luo Chen. Ding, karena tuan rumah menerima tugas khusus binatang purba yang hilang, hadiah khusus, seni rahasia darah gaib iblis harimau, akan diberikan, dan setetes darah harimau melolong akan diberikan. Mendengar perintah sistem, Luo Chen kembali tercengang. Sebelum dia sempat tersadar, banyak informasi rumit tiba-tiba muncul di benaknya. Pemahaman Luo Chen sungguh menakjubkan, dan butuh waktu untuk mengaturnya. Informasi itu pun tersortir. Panggil, perlahan-lahan menghembuskan napas yang menyesakkan, tatapan Luo Chen menjadi lebih serius, tetapi kegembiraan di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Kali ini aku menemukan harta karun. Luo Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat dia melihat tubuh Zhu Hu yang tidak jauh darinya. Seni rahasia darah gaib iblis harimau, yang baru saja dia peroleh bukanlah latihan fisik atau metode Qigong seperti yang dia bayangkan. Seni rahasia darah gaib iblis harimau, ini adalah cara untuk memurnikan obat mujarab dengan metode tertinggi. Hanya saja, jue darah tersembunyi iblis harimau, digunakan untuk memurnikan obat mujarab. Bahan yang dibutuhkan adalah saripati dan darah berbagai binatang buas dan orang kuat. Ini adalah metode rahasia yang diciptakan oleh penyihir tak tertandingi dari klan Xiao Tianhu di antara binatang buas kuno. Dengan metode rahasia ini, penyihir tak tertandingi dari klan Xiao Tianhu telah menggunakan metode rahasia ini untuk menggabungkan banyak binatang buas kuno yang kuat dan 100 yang kuat dimurnikan menjadi obat mujarab, meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang mengerikan. Jika bukan karena kejeniusan klan Howling Tiger yang kemudian memburu dan membunuh terlalu banyak orang kuat dari ras binatang primordial, dan dikepung oleh banyak ras binatang primordial, saya khawatir hantu yang menciptakan teknik darah tersembunyi setan harimau yang lapar akan mengandalkan ini mungkin satu metode rahasia di atas segalanya adalah keberadaan benua semesta. Bagi Luo Chen, meskipun dia tidak dapat menemukan jejak binatang buas kuno,
esensi dan darah banyak binatang buas di pegunungan Warcraft sudah cukup baginya untuk memurnikan obat mujarab. Terlebih lagi, jue darah tersembunyi setan harimau tidak hanya dapat memurnikan esensi dan darah binatang primordial, tetapi juga memurnikan esensi dan darah 100 ras. Memurnikan esensi dan darah ras manusia yang kuat mungkin memiliki beban psikologis dan tidak dapat dimulai. Namun, untuk ras lainnya, terutama yang memusuhi ras manusia, dia tidak memiliki beban apapun. Awalnya, Luo Chen masih berpikir tentang cara meningkatkan level kultivasinya sebelum daftar naga dibuka, tetapi sekarang setelah dia memperoleh seni darah tersembunyi setan harimau, Luo Chen tidak lagi khawatir tentang ini. Mengandalkan teknik rahasia ini, dia hanya perlu memburu lebih banyak binatang buas selama periode waktu berikutnya. Dan kali ini kedua Yunling, hal yang paling diperlukan di jalan adalah semua jenis binatang buas. Bahkan jika sebagian besar binatang buas tidak kuat, mengandalkan jumlah tumpukan, Luo Chen dapat memurnikan banyak obat besar. Kakak, apakah pertempuran sudah berakhir? Tepat ketika Luo Chen sedang memikirkan cara untuk pergi ke Broken Cloud Ridge untuk memburu lebih banyak binatang buas, Ye Ming berlari keluar dari sebuah gua di kejauhan, dan pada saat yang sama mundur. Dia bertanya kepada Luo Chen tentang formasi tersembunyi di tubuhnya. Sudah berakhir, Luo Chen mengangguk, nadanya tenang. Karena Zuhu ini, binatang buas lainnya tidak bergegas, dan meskipun Zuhu dipenggal olehnya, napas binatang buas tingkat 8 masih bertahan, mengejutkan binatang buas di sekitarnya. Sebelum napas Zuhu benar-benar hilang, seharusnya tidak ada binatang buas yang datang untuk mengganggu mereka lagi. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Ming menghela napas lega. Sebelum dia bersembunyi di gua, dia melihat gerakan yang mengejutkan di luar. Awalnya, dia khawatir Luo Chen bukan lawan dari binatang buas itu. Sekarang hati baik-baik saja, letakkan saja, beristirahatlah di sini. Luo Chen menunjuk Zuhu di samping, dan berkata dengan ringan, itu adalah binatang buas tingkat 8 Zuhu. Semua daging dan darah adalah hal yang baik, dan itu akan sangat membantumu. Benar, mendengar perkataan Luo Chen, wajah Ye Ming tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Binatang buas tingkat 8 sebanding dengan alam kaisar. Terlebih lagi, binatang buas pada dasarnya tirani dan kuat, dan binatang buas tingkat 8 mungkin tidak jatuh ke angin bahkan jika mereka melawan kaisar bela diri atas. Dan Zuhu, penguasa di antara binatang buas tingkat 8, mampu menekan banyak wudi yang lemah. Sekarang mayat binatang buas tingkat 8 diletakkan di depannya untuk disembelih, bahkan jika dia adalah tuan muda keluarga Ye, jenius paling luar biasa dari keluarga Ye, dia tidak bisa menahan kegembiraan saat ini. Cincin semesta di tangannya menyala, dan belati yang bersinar dengan cahaya dingin muncul di tangan Ye Ming. Ye Ming berjalan langsung ke mayat Zuhu dan mulai membelah mayat Zuhu. Luo Chen tidak banyak bicara ketika dia melihatnya. Dia duduk di atas batu besar, memegang pedang leluhur pedang patah di tangannya, melihat jauh. Meskipun Zuhu dipenggal olehnya, dan karena aura Zuhu, tidak akan ada binatang buas yang mendekat untuk sementara waktu, tetapi Luo Chen tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan di mana-mana di pegunungan Warcraft. Tidak butuh waktu lama bagi Ye Ming untuk membongkar mayat Zuhu menjadi beberapa bagian, dan memasukkan semuanya ke dalam cincin semesta. Binatang buas tingkat 8 adalah harta karun, dan tentu saja tidak mungkin bagi Ye Ming untuk membiarkannya begitu saja. Segera setelah Ye Ming membongkar tubuh Zuhu, sosok Jin Yu jatuh dari langit dan muncul di hadapan Luo Chen dan Ye Ming dalam bentuk manusia. Tuan, untungnya tidak menghina hidupmu, menurut hantu itu telah kupotong. Jin Yu berjalan ke Luo Chen dan berkata dengan hormat. Kerja bagus, Luo Chen mengangguk. Lalu bangkit dari batu besar dan berkata dengan ringan, pergilah ke Broken Yunling. Alasan mengapa dia menunggu di sini adalah untuk menunggu kabar dari Jin Yu dan bukan untuk membunuh hantu itu. Luo Chen masih sedikit khawatir. Sekarang hantu itu telah diberi petunjuk, dia tentu saja tidak perlu terus membuang-buang waktu di sini. Mendengar kata-kata Luo Chen, Jin Yu mengangguk dan membuka jalan tepat di depan. Ye Ming tidak ragu untuk mengikuti Luo Chen, dan kelompok 3 orang itu dengan cepat bergegas menuju Duan Yunling. Saat Luo Chen dan ketiganya menuju ke Broken Cloud Ridge, di kedalaman wilayah suku hantu, di jurang hantu, aura hantu yang mengerikan naik ke langit. Sosok yang dikelilingi oleh hantu terbang keluar dari jurang, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Siapa yang berani menyakiti anakku? Sosok itu melayang di udara, meraung di langit,
dan aura hantu yang mengerikan menyebar ke sekeliling, langsung mengubah tumbuhan di sekitarnya dan banyak makhluk dari suku hantu menjadi tidak ada apa-apa. Mayat apapun, Yu Huang, apa yang terjadi? Kamu begitu marah. Sosok yang bengkok muncul, melihat sosok yang dikelilingi oleh hantu, dengan nada suara tertentu. Jika Luo Chen ada di sini, dia dapat menemukan bahwa sosok yang bengkok itu sangat mirip dengan hantu bayangan yang membunuhnya di luar Akademi Liu Yun, tetapi kekuatan hantu bayangan ini lebih kuat daripada hantu bayangan yang membunuhnya. Raja Bayangan, anak kesayanganku dipenggal, dan aku ingin membalas dendam. Klan hantu yang dikenal sebagai Kaisar Terpencil, dikelilingi oleh hantu, melihat sosok yang bengkok itu, dan berkata dengan dingin. Yang mulia Kaisar, anak Anda pergi ke Kekaisaran Awan Mengalir ras manusia. Sosok yang terdistorsi itu menatap Yang Mulia Kaisar dan berkata dengan dingin, tempat itu tidak sesederhana yang Anda bayangkan, apalagi Anda, bahkan saya. Para ahli klan hantu dikirim bersama-sama, dan mereka mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup dari tempat itu. Yang Mulia Kaisar, jika Anda ingin membalas dendam, saya tidak keberatan, tetapi yang terbaik adalah tetap berpijak di bumi dan tidak mengirim pasukan di atas Wusheng ke tempat itu. Penguasa bayangan tahu persis di mana Kekaisaran Awan Mengalir berada, jadi dia membuat peringatan khusus untuk memperingatkan penguasa Yu, jangan sampai dia terpesona oleh amarah dan melakukan tipu daya. Situasi Kekaisaran Awan Mengalir itu istimewa. Jika Yu Huang pergi sendiri, dia mungkin akan jatuh di sana, yang tidak diragukan lagi akan menjadi pukulan besar bagi kekuatan ras hantu. Tanpa kedudukan Yu Huang, wilayah klan hantu mungkin menyusut setengahnya. Bagaimanapun, kemampuan Yu Huang terlalu misterius, dan Yu Huang sendiri sudah cukup untuk menghalangi kuartet. Jika tidak ada Yu Huang yang duduk, ratusan klan daratan pasti akan menyerang para hantu. Gigit sepotong daging dari hantu itu. Jangan khawatir, aku punya akal sehat. Mendengar kata-kata Ying Huang, cahaya merah di mata Yu Huang berkedip, lalu dia mengangguk dan berkata. Dia juga tahu sifat khusus Kekaisaran Awan Mengalir. Tidak ada masalah bagi yang kuat di bawah alam bijak bela diri untuk memasuki tempat itu, tetapi jika yang kuat di atas Wusheng muncul di Kekaisaran Liu Yun, itu akan menarik teror besar. Dahulu kala ada seorang pria kuat dari ras tulang yang melampaui alam guru suci untuk menerobos paksa Kekaisaran Awan Mengalir, tetapi dia bahkan tidak bisa melawan dan langsung terbunuh. Karena fakta bahwa pria kuat itu dibunuh oleh ras tulang, wilayahnya telah menyusut banyak, menyerahkan banyak wilayah penting, dan kemudian mendapatkan kembali pijakannya. Meskipun dia marah, dia juga tahu bahwa tempat itu sangat penting. Dia mungkin tidak memikirkannya ketika dia marah sebelumnya, tetapi sekarang setelah dia tenang, secara alami tidak mungkin untuk membuat kesalahan seperti itu. Jika memang begitu, maka aku tidak akan menghentikanmu, Raja Bayangan mengangguk, dan kemudian cahaya dingin melintas di matanya, dan roh hantu juga muncul di tubuhnya, dan berkata dengan dingin, ngomong-ngomong, aku juga punya junior yang tidak efektif yang meninggal. Setelah Kekaisaran Liu Yun, saatnya untuk melikuidasinya. Setelah selesai berbicara, bayangan kaisar langsung menghilang di tempatnya, dan aku tidak tahu apakah dia telah mengirim seseorang untuk menyelinap ke Kekaisaran Awan Mengapung. Setelah Kaisar Bayangan pergi, Kaisar Yu kembali ke jurang lagi, tetapi energi hantu mengerikan yang dibawanya terus terbang keluar dari jurang, membuat makhluk-makhluk di sekitarnya takut untuk mendekat. Luo Chen tentu saja tidak mengetahui hal-hal ini. Mengandalkan persepsi tajam Jin Yu, dia, Jin Yao, dan Ye Ming dengan cepat melewati sebagian pegunungan monster dan muncul di tempat di mana Broken Cloud Ridge berada. Broken Cloud Ridge terletak di kedalaman pegunungan Warcraft dan telah diselimuti awan dan kabut, sehingga sulit untuk melihat pemandangan di dalamnya. Binatang buas di sekitarnya akan secara tidak sadar mundur ketika mereka mendekati Broken Cloud Ridge, yang juga menyebabkan pinggiran Duan Yunling menjadi tempat teraman di kedalaman pegunungan binatang buas yang mematikan. Ini adalah Broken Cloud Ridge. Luo Chen melihat puncak gunung yang diselimuti di depannya, dan matanya sedikit lebih terkejut. Lapisan awan itu tampaknya memiliki kekuatan untuk memotong kesadaran ilahi. Tidak peduli bagaimana dia melepaskan persepsinya, dia tidak dapat melewati lapisan awan dan menyelidiki situasi di dalam Broken Cloud Ridge. Itu layak menjadi wilayah absolut benua, dan itu benar-benar memiliki sesuatu yang luar biasa. Luo Chen mendesah diam-diam saat dia melihat awan tebal. Meskipun Duan Yunling adalah keberadaan dengan peringkat terendah di antara 10 ekstrim, dan banyak Wu Zun dapat memasuki Duan Yunling dan kemudian mundur kemana-mana,
dua Yunling ini bagaimanapun juga adalah ekstrim daratan, bagaimanapun juga, itu tidak sebanding dengan tempat-tempat biasa, terutama banyak hal luar biasa yang dimilikinya, jauh dari apa yang dapat dimiliki oleh tempat-tempat biasa. Kudengar awan yang menyelimuti dua Yunling sepertinya adalah kemampuan yang dimiliki oleh binatang buas di zaman dahulu, kata Ye Ming dengan suara rendah, dan dua Yunling adalah mayat dari binatang buas itu. Mendengar perkataan Ye Ming, Luo Chen tersenyum dan berkata, yang ingin kau katakan adalah binatang pemakan awan, kan? Ia juga pernah mendengar legenda tentang Broken Cloud Ridge. Sebenarnya, Luo Chen tahu betul bahwa legenda ini belum tentu hanya sekadar legenda, karena tercatat dalam Jian Ancestor Sword Crystal bahwa Jian Ancestor pernah berada di reruntuhan saat ia masih muda. Informasi tentang Sekte Binatang Buas Dewa ditemukan dan dalam informasi itu tercatat bahwa Sekte Binatang Buas Dewa yang sebenarnya dibangun di atas punggung binatang pemakan awan. Awan dan kabut yang dipadatkan oleh binatang pemakan awan telah menjadi penghalang paling alami dari Sekte Binatang Buas Dewa, dan Broken Cloud Ridge ini mungkin karena awan dan kabut di sekitar binatang pemakan awan telah diawetkan karena suatu alasan setelah kematian binatang pemakan awan. Setelah bertahun-tahun berevolusi, ini menjadi domain absolut benua. Ya, Ye Ming mengangguk. Keluarga Ye tidak jauh dari dua Yunling. Ia sering mendengar berita tentang dua Yunling dari para pejuang itu, jadi ia memiliki sedikit pemahaman tentang permata ini, meskipun pemahamannya hanya terbatas pada legenda. Masuklah dan lihatlah, kata Luo Chen sambil tersenyum setelah mendengar ini. Setelah selesai berbicara, Luo Chen berjalan langsung menuju awan dan kabut di depannya. Jin Yu mengikuti Luo Chen dan Ye Ming, menjaga bagian belakang untuk mereka berdua. Segera, mereka bertiga melewati awan dan kabut di luar Dua Yun Ridge. Setelah melewati awan dan kabut di luar Dua Yun Ridge, pemandangan di depan mereka berubah untuk sementara waktu, dan mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya berada di atas karung tanah yang sangat besar. Ada puncak gunung yang menjulang tinggi di sekeliling, dan ada auman binatang buas dari waktu ke waktu. Sepertinya rumor itu benar, Luo Chen melihat ke pegunungan di sekitarnya dan berkata dengan sedikit emosi, dikatakan bahwa binatang pemakan awan sedang berjalan di bawah gunung. Formasi puncak di sekitarnya telah diukir oleh orang-orang, dan itu seharusnya ditinggalkan oleh Sekte Binatang Dewa. Auman binatang buas di sekitarnya seharusnya adalah binatang buas yang dibesarkan oleh Sekte Binatang Dewa. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, binatang buas itu telah berkembang biak dan tumbuh di Broken Cloud Ridge. Mendengar perkataan Luo Chen, Ye Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Binatang pemakan awan, sangat disayangkan bahwa binatang buas ini telah dimusnahkan di zaman kuno. Dewa binatang mungkin memiliki binatang pemakan awan terakhir di daratan. Sekte dewa telah dimusnahkan, dan binatang buas di antara mereka telah sepenuhnya punah dari daratan. Tuan, ada bahaya. Sebelum suara Ye Ming jatuh, Jin Yu, yang bertanggung jawab atas kewaspadaan, tiba-tiba berkata. Mendengar perkataan Jin Yu, Luo Chen tidak ragu untuk mengeluarkan pedang leluhur yang belum selesai, dan dengan hati-hati menjaga sekelilingnya. Meskipun Dua Yunling adalah yang paling aman di antara banyak ujung benua, Luo Chen tidak berani membuat kejutan apapun. Bagaimanapun, dia hanya memiliki basis kultivasi Wuzong kelas 1, dan jelas bahwa Dua Yunling dapat menjadi ujung daratan. Tempat, jika Anda sedikit ceroboh, saya khawatir dia akan terkubur di sini seperti tulang-tulang kering di tanah yang telah ditutupi lumpur dan berubah menjadi pecahan. Seekor ular piton raksasa berwarna darah tiba-tiba muncul dari semak-semak di dekatnya, tampak sangat ganas, dan dengan cepat mendekati Luo Chen dan yang lainnya. Ular piton darah. Pada saat dia melihat ular piton merah, hati Ye Ming bergetar, dan dia kehilangan suaranya. Ular piton darah ini tampaknya sedang berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Dia sangat menyadari karakteristik ular piton darah, binatang buas. Begitu binatang buas ini menemukan mangsanya, kecuali jika menghadapi situasi khusus, dia tidak akan pernah menyerah. Dan dia dan Luo Chen sudah muncul dalam jangkauan persepsi ular piton darah itu. Jika bukan karena suatu kecelakaan, ular piton darah itu tidak akan bisa mengabaikan mereka berdua dan melarikan diri dengan panik. Bersembunyi dulu, Luo Chen melirik Ye Ming dan berkata dengan ringan, kali ini dia orang besar, aku khawatir akan butuh sedikit usaha. Ye Ming pandai melakukannya, dia tahu kekuatannya dengan sangat baik. Tinggal di sini hanya akan menambah kekacauan, lebih baik mencari tempat untuk bersembunyi, agar tidak mengganggu Luo Chen dan Jin Yu. Segera,
Ye Ming menemukan gua tersembunyi dan langsung mengatur formasi tersembunyi untuk menutupi dirinya. Dan hampir pada saat Ye Ming selesai mengatur formasinya, seekor binatang besar berbentuk burung bergegas keluar dari hutan lebat, dengan tonjolan besar di ekornya, dan gas beracun yang kuat menyembur keluar dari tonjolan itu, mengirimkannya ke binatang berbentuk burung yang menutupinya. Burung iblis beracun, kata Luo Chen dengan sungguh-sungguh ketika dia melihat binatang berbentuk burung itu, warna bermartabat melintas di matanya. Burung iblis racun adalah binatang buas kelas 2, sangat lemah, dan gas racun yang dilepaskannya tidak fatal. Banyak prajurit di dunia seni bela diri dapat dengan mudah memburu binatang buas ini. Hanya saja burung iblis beracun di hadapanku jelas berbeda. Aura yang dipancarkan dari tubuhnya telah mencapai tingkat binatang tingkat 7, dan gas beracun yang dipancarkan dari tubuhnya sangat korosif. Tumbuhan cepat layu, dan jejak yang dalam terkorosi di tanah. Tuan, serahkan ini padaku, kata Jin Yu serius ketika dia melihat burung iblis beracun itu. Dia dapat merasakan betapa mengerikannya racun yang dibawa oleh burung iblis racun itu, tetapi tubuhnya adalah peng iblis 9 neter dari 6 jalan reinkarnasi. Meskipun dia terlahir dengan api 9 neter, dia selalu menggunakan api untuk melawan musuh-musuhnya. Peng juga binatang buas yang sangat pandai menggunakan racun. Hanya saja lawan yang dihadapi Jin Yu di masa lalu tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya menggunakan racun. Sekarang setelah dia melihat burung iblis beracun yang tidak tahu mengapa itu bermutasi, Jin Yu tidak bisa menahan sedikit kegembiraan, dan ingin mengambil tindakan dengan yang ini. Kompetisi burung iblis racun. Pergilah, Luo Chen mengangguk. Dia juga tahu, karakteristik Peng iblis Jiu Yu. Tentu saja tidak sulit untuk menebak pikiran Jin Yu. Karena itu, dia tidak menghentikannya. Dia mengangguk pada Jin Yu dan mengeluarkan pedang leluhur yang tidak lengkap. Pedang, memperhatikan sekelilingnya dengan saksama. Meskipun burung iblis beracun ini kuat, Luo Chen tidak berpikir bahwa burung iblis beracun ini dapat memaksa ular piton darah untuk melarikan diri dengan tergesa-gesa, karena ular piton darah juga merupakan binatang tingkat 7, dan kekuatannya lebih tinggi daripada burung iblis beracun. Gas beracun dari burung iblis beracun tidak berpengaruh pada ular piton darah. Jelas, ular piton darah itu ketakutan oleh keberadaan lain dan melarikan diri dengan panik. Burung iblis beracun ini mungkin adalah anggota tim pelarian, atau mungkin telah masuk ke sini secara tidak sengaja. Melirik ke tempat Jin Yu dan burung iblis beracun itu bertarung, Jin Yu tidak menggunakan cara lain, dikelilingi oleh kabut merah gelap, dan kemudian dengan panik menyerang burung iblis beracun itu untuk melancarkan serangan. Dengan setiap serangan, beberapa kabut merah gelap dibawa oleh Jin Yu ke arah burung iblis beracun itu. Setelah beberapa saat, gerakan burung iblis beracun itu menjadi jauh lebih lambat, jelas karena kabut merah gelap itu. Hanya melirik ke tempat Jin Yu dan burung iblis beracun itu bertarung, Luo Chen menarik pandangannya, menatap ke arah di mana ular piton darah itu muncul, dan Jian Yuan di tubuhnya menjadi sangat aktif. Tepat ketika Luo Chen telah sepenuhnya menjaga sekelilingnya, sebuah puncak gunung yang tidak jauh dari sana tiba-tiba runtuh sebagian kecil, dan kemudian dua tanduk raksasa yang tebal muncul dari puncak itu. Tanduk raksasa itu sangat tajam, seolah-olah akan menembus langit. Bayonet itu membuat Ran bergidik. Ceratops, pada saat dia melihat tanduk raksasa itu, Luo Chen sudah menebak identitas pemilik tanduk raksasa itu. Naga bertanduk adalah penguasa binatang buas kelas 9. Ia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Wu, bahkan di daratan utama. Ia sangat langka. Luo Chen tidak menyangka akan ada naga bertanduk di pegunungan awan patah ini. Seharusnya tidak, Luo Chen sedikit bingung melihat tanduk tajam naga bertanduk itu. Ketika King Xuan memasuki pegunungan Duanyun, ia dengan mudah memasuki lokasi sekte Dewa Binatang di pegunungan Duanyun. Anda harus tahu bahwa King Xuan pada waktu itu hanya basis kultivasi Wuzun. Selain King Xuan, ada banyak tentara bayaran dan prajurit yang telah memasuki pegunungan awan patah, dan mereka semua telah mundur. Mengapa Luo Chen baru saja memasuki pegunungan awan patah, dan ada keberadaan yang begitu menakutkan seperti penguasa binatang buas kelas 9? Meskipun diketahui bahwa Duanyunling dapat menjadi salah satu dari 10 wilayah teratas di daratan utama, itu pasti tidak akan simen yang dilaporkan dunia luar, tetapi itu adalah penguasa binatang buas kelas 9. Jika Anda memberi peringkat pada ujung daratan menurut situasi saat ini, Duanyunling dapat dengan mudah masuk ke 8 besar. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen menatap naga bertanduk yang mendekat,
matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam, memegang pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di kedua tangan, dan niat pedang membunuh yang mengerikan terpancar darinya. Pada saat yang sama, leluhur pedang Jianjing di dalam hatinya bergetar hebat, dan tekanan tirani menyebar, memberi orang tekanan yang sangat kuat. Naga bertanduk yang tidak jauh tampaknya kesal, tubuh besar itu membeku di tempat, dan sepasang sayap berdaging besar tiba-tiba menyebar di belakangnya, dan naga bertanduk belakang menghantam Luo Chen dengan momentum yang mencengangkan. Kemanapun naga bertanduk itu lewat, pohon-pohon menjulang yang tak terhitung jumlahnya robek. Tepat di bawah tanduknya yang tajam, sementara naga bertanduk itu dikebiri tanpa henti, dengan tanduk gandanya menunjuk ke arah Luo Chen, seolah-olah ingin menusuknya. Ekspresi Luo Chen tetap tidak berubah. Pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya diangkat dengan lembut, dan ada cahaya pedang yang tajam di tubuh pedang yang tidak lengkap. Tak lama kemudian, tubuh besar naga bertanduk itu muncul di hadapan Luo Chen, dan tanduk-tanduk besar di atas kepalanya memancarkan cahaya dingin yang menakutkan. Siapapun bisa menebak akibat dari terhantam tanduk besar ini. Melihat tanduk raksasa itu hendak jatuh ke tubuh Luo Chen, tiba-tiba terdengar suara angin di udara. Saat berikutnya, tanduk raksasa naga bertanduk itu langsung mencabik-cabik sosok Luo Chen, tetapi itu hanyalah sisa-sisa bayangan Luo Chen yang tertinggal di tempatnya. Pada saat yang sama bayangan itu ditembus oleh tanduk naga bertanduk, aura pedang muncul di langit di atas naga bertanduk, seperti sekilas bayangan, langsung melesat keluar dan menebas tanduk raksasa di sebelah kiri naga bertanduk. Diiringi suara retakan samar, tanduk raksasa di sisi kiri naga bertanduk perlahan terlepas dari kepala yang sama, hanya menyisakan setengah bagian kecil dari pecahan di kepala naga bertanduk, penampang melintangnya sehalus cermin. Sosok Luo Chen muncul tidak jauh, menatap naga bertanduk yang sudutnya dipotong olehnya, dengan ekspresi tenang. Memang benar bahwa tanduk raksasa naga bertanduk adalah cara serangannya yang paling kuat, tetapi dengan cara yang sama, tanduk raksasa juga merupakan kelemahan terbesar naga bertanduk. Selama tanduknya dipotong, kekuatan yang dapat diberikan naga bertanduk akan langsung berkurang ke tingkat yang sangat rendah. Pada saat itu, naga bertanduk hanya dapat dibantai. Dan Luo Chen mengandalkan pedang leluhur pedang yang belum lengkap dan keterampilan pedang air berlalu mengalir cahaya, yang diciptakan dengan menggabungkan beberapa keterampilan pedang, ditambah dengan kerjasama niat pedang pembunuh dan pedang leluhur pedang kristal, dengan hanya satu pedang. Sudut yang terpotong dari naga bertanduk secara langsung melemahkan kekuatan bertarung naga bertanduk ini. Naga bertanduk itu mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi, dan warna darah yang tebal menutupi matanya, menatap Luo Chen, satu-satunya tanduk yang tersisa memancarkan cahaya dingin yang menakutkan, gila. Melihat ekspresi naga bertanduk itu, mata Luo Chen memancarkan sedikit ejekan. Meskipun naga bertanduk itu kuat, kelemahannya terlalu kentara. Selama ia dapat menargetkan titik lemah naga bertanduk itu, tidak sulit untuk menghadapi binatang buas ini. Seperti halnya meskipun ia hanya memiliki kekuatan Wuzong kelas 1 sekarang, tidak sulit untuk memotong tanduk naga bertanduk ini dengan berbagai cara. Dan begitu tanduknya dipotong, naga bertanduk itu dapat dibantai. Tetapi jika Luo Chen berhadapan dengan keberadaan Kaisar Bela Diri, kecuali ia kelebihan beban untuk mendesak kristal pedang untuk memanggil hantu leluhur pedang, atau membiarkan naga api penyucian Heitan mengambil tindakan, atau Luo Chen tidak akan memiliki peluang untuk menang sama sekali. Dapat dikatakan bahwa binatang buas dari naga bertanduk itu sangat kuat, tetapi pada saat yang sama, binatang buas ini juga sangat lemah, terutama di hadapan prajurit seperti Luo Chen yang dapat secara langsung menargetkan kelemahannya, naga bertanduk dan binatang buas tingkat 9. Tidak banyak perbedaan antara binatang buas tingkat 2. Yang paling penting adalah bahwa naga bertanduk lebih sulit dibunuh daripada binatang buas tingkat 2, tidak lebih. Mata naga bertanduk itu berwarna merah darah, dan satu-satunya tanduk yang tersisa ditutupi oleh kabut darah samar. Pada saat berikutnya, sosok naga bertanduk itu menghilang di tempat dan menghantam langsung ke arah Luo Chen. Mata Luo Chen memadat, dan dia merentangkan langkahnya, secara langsung menghindari serangan naga bertanduk itu. Luo Chen tidak bergerak kali ini, karena dia tahu bahwa bahkan satu gerakan pun tidak akan berguna. Kabut darah pada naga bertanduk itu adalah perisai yang dibentuk oleh kekuatan energi dan darah. Selain kekuatan yang kuat dari alam yang sama yang dapat secara paksa menembus perisai itu, alam itu tidak sebaik prajurit naga bertanduk. Bisa menunggu lapisan ki dan perisai darah itu menghilang.
Sebelumnya Luo Chen mengandalkan naga bertanduk untuk memotong salah satu tanduknya tanpa memeriksa sebentar, sekarang naga bertanduk itu menutupi unicorn yang tersisa dengan kekuatan darah dan darah. Luo Chen benar-benar tidak punya cara yang baik untuk sementara waktu. Setelah menghindari serangan naga bertanduk, sosok Luo Chen muncul di sebuah batu besar tidak jauh, dan menghilang lagi tanpa henti. Pada saat berikutnya, bayangan sisa yang ditinggalkan oleh Luo Chen dan batu besar di bawahnya langsung ditembus oleh naga bertanduk dan terkoyak-koyak. Ekspresi Luo Chen tetap tidak berubah. Dia tahu karakteristik binatang buas seperti naga bertanduk. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan butuh banyak waktu untuk menggunakan kekuatannya saat ini untuk menghindari serangan naga bertanduk, selama dia memperhatikan bahwa naga bertanduk itu tidak tertarik pada Ye Ming. Hanya tempat untuk menghindar. Tepat ketika Luo Chen terjerat dengan naga bertanduk, di sebuah gunung yang tidak jauh, seorang pemuda dengan wajah giok bermahkota berdiri di lautan awan, melihat melalui awan tebal, memperhatikan tanduk di bawahnya. Luo Chen, yang terjerat oleh naga itu, memiliki pandangan aneh di matanya. Keturunan dari leluhur pedang, juga menaklukkan 9 peng iblis neter, dan mengolah teknik sekte kita yang tidak lengkap. Menarik, benar-benar menarik. Pemuda itu menatap Luo Chen, yang terus-menerus mengelak, dan bergumam, sepertinya naga bertanduk seharusnya tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi karena dia adalah keturunan leluhur pedang, wajar saja jika memiliki kekuatan ini. Jika naga bertanduk tidak dapat dipecahkan, itu akan membuat orang merasakan kecelakaan itu. Tidak masalah, aku telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun yang tak berujung, dan sekarang aku akhirnya memiliki kesempatan untuk menyingkirkannya. Meskipun warisan klan utamaku telah jatuh ke tangan leluhur pedang, itu sedikit kejam, tetapi lebih baik daripada tinggal di sini untuk mendapatkan debu. Setelah selesai berbicara, pemuda itu menarik kembali pandangannya, mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, lautan awan di sekitarnya menyebar, dan sebuah aula yang cemerlang muncul di atas awan, tetapi karena tutupan awan, tidak ada yang bisa melihat pemandangan di atas awan. Dan di atas gerbang aula utama itu, 3 kata, Aula Dewa Binatang, memancarkan atmosfer yang luas dan abadi, memberi orang-orang penindasan yang berat. Luo Chen tentu saja tidak tahu situasi di atas. Setelah terjerat dengan naga bertanduk itu beberapa saat, Luo Chen menatap naga bertanduk yang cahaya merahnya di tanduk besar yang tersisa telah berangsur-angsur menghilang, dan matanya tiba-tiba memadat. Saat berikutnya, sosok Luo Chen muncul di dekat naga bertanduk itu, mengayunkan pedang leluhur pedang yang belum lengkap di tangannya, dan aura pedang yang tajam memotong tanduk raksasa naga bertanduk lainnya secara langsung. Au! Naga bertanduk itu meratap dan 2 tanduknya terputus. Itu sudah merupakan cedera fatal baginya, karena tanduk ganda itu adalah sumber kekuatannya. Jika tanduknya hilang, kekuatannya akan langsung berkurang hampir setengahnya. Di masa lalu, hanya sedikit lawan yang dihadapinya yang dapat merobek pertahanannya, apalagi mematahkan tanduknya yang sangat kuat. Namun, pedang panjang di tangan Luo Chen bukanlah kelas yang luar biasa. Ini adalah pedang leluhur pedang di masa lalu. Meskipun tidak lengkap, ia juga memiliki berbagai kekuatan. Terlebih lagi, Luo Chen menggunakan pedang leluhur pedang kristal untuk memobilisasi pedang leluhur pedang yang tidak lengkap ini. Kekuatannya telah meningkat 3 poin. Dengan niat pedang pembunuh, kekuatannya sangat kuat. Pertahanan naga bertanduk terletak pada serangan Luo Chen. Bagian depan hampir tidak berguna. Hanya saja meskipun Luo Chen telah mematahkan tanduk naga bertanduk itu, kekuatan fisiknya juga banyak. Oleh karena itu, setelah Luo Chen membunuh naga bertanduk yang jatuh ke tanah tanpa perlawanan, dia langsung duduk di tempat dan pulih. Untuk memulai konsumsi Jian Yuan, ada aura naga bertanduk di sekelilingnya, dan Luo Chen tidak takut bahwa beberapa binatang buas akan tiba-tiba masuk, jadi dia tidak sengaja mencari tempat lain. Ye Ming, yang bersembunyi di formasi tersembunyi, melihat Luo Chen datang untuk bertarung di akhir, dengan hati-hati berjalan keluar dari jangkauan formasi, melihat mayat naga bertanduk di tanah, matanya penuh dengan keheranan. Dia juga tahu betapa tirani naga bertanduk itu. Dapat dikatakan bahwa keberadaan tingkat penguasa pegunungan Warcraft bukanlah sesuatu yang berlebihan, tetapi keberadaan semacam ini sebenarnya berada di bawah pedang Luo Chen. Sepasang tanduk raksasa naga bertanduk adalah media penting untuk mengatur formasi, dan daging serta darahnya juga merupakan hal yang baik. Luo Chen yang sedang mengatur napasnya tidak membuka matanya, tetapi suaranya terdengar di telinga Ye Ming, ambil tanduknya. Tendon naga ditarik keluar,
dan Anda dapat menangani sisanya sendiri. Mendengar kata-kata Luo Chen, Ye Ming tidak ragu-ragu, dan dengan cepat mengeluarkan alat untuk menghadapi tubuh besar naga bertanduk itu. Tak lama kemudian, Ye Ming mengeluarkan urat naga dari mayat naga bertanduk, dan bagian yang tersisa langsung dibagi menjadi beberapa bagian oleh Ye Ming dan dimasukkan ke dalam beberapa cincin alam semesta. Dia adalah tuan muda dari keluarga Ye, dengan latar belakang keluarga kaya. Tidak mungkin lebih mudah untuk mengeluarkan beberapa cincin Qiankun. Tepat setelah Ye Ming menyingkirkan mayat naga bertanduk, tubuh besar Jin Yu satu melayang di udara, dan cakarnya membawa tubuh burung iblis beracun dan mendarat di atasnya. Tubuh burung iblis beracun itu menghantam tanah, memercikkan banyak debu. Potong ekor burung iblis beracun itu. Kantung racun yang tersembunyi di dalamnya adalah hal yang baik. Adapun sisanya, buang saja. Luo Chen selesai mengatur napasnya, berdiri dari tanah, menatap burung iblis beracun yang tidak jauh dari sana, berkata dengan ringan. Seluruh tubuh binatang buas ini sangat beracun. Darah, otot, dan tulang di tubuhnya dan bahkan seluruh tubuhnya sangat beracun. Meskipun energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat mencengangkan, kecuali jika ia mempraktikkan racun atau memiliki fisik khusus. Tidak ada cara untuk menggunakan daging dan darah burung iblis racun. Dan Luo Chen tidak memiliki niat untuk mengumpulkan mayat burung iblis racun itu, segera berkata kepada Ye Ming. Ye Ming tidak ragu-ragu, dia tidak tahu di mana harus mengeluarkan pisau panjang, memotong ekor burung iblis racun itu, dan memasukkannya ke dalam cincin semesta bab 691, Pemuda Mufeng, Legenda Leluhur Pedang. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat Ye Ming menangani mayat burung iblis beracun itu, Luo Chen mengarahkan pandangannya ke langit di atas lautan awan, dan berkata dengan ringan, ikuti aku ke lokasi Sekte Dewa Binatang. Ye Ming bergegas untuk mengikutinya ketika mendengar kata-kata itu, sementara Jin Yu memimpin, menjelajahi jalan di depan. Segera, beberapa orang muncul di luar gunung yang tinggi, puncak-puncaknya menjulang ke awan, dan banyak bangunan yang tersisa dapat dilihat di jalan gunung. Sepertinya ini seharusnya menjadi lokasi Sekte Dewa Binatang. Luo Chen melihat ke gunung yang tinggi, lalu menunjuk ke pola formasi yang tidak lengkap di dekat jalan gunung, dan berkata kepada Ye Ming, pola formasi yang tidak lengkap di dekat sini adalah formasi dari formasi pengumpulan roh. Wen, lihat seberapa banyak yang bisa kamu pahami. Ye Ming menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi serius. Dia telah melihat susunan formasi pengumpulan roh dalam rencana formasi tempat King Xuan tinggal, tetapi pola formasi pengumpulan roh dalam rencana formasi itu sangat sederhana, yang lebih buruk daripada pola formasi yang tidak lengkap di depannya. Berapa banyak? Jelas, pola formasi yang tidak lengkap ini mungkin merupakan cara lain untuk mengatur formasi pengumpulan roh, tetapi sangat disayangkan bahwa itu secara bertahap menjadi tidak lengkap seiring berjalannya waktu. Setelah mengirim Ye Ming ke area pengumpulan roh, Luo Chen menatap langit dan berkata dengan ringan, kapan kamu akan bersembunyi? Menarik, layak menjadi keturunan leluhur pedang, aku dapat menemukan keberadaanku, kata Luo Chen, seorang pemuda dengan wajah seperti mahkota muncul di jalan gunung tidak jauh, dan berjalan menuju Luo Chen, di Xia Mufeng. Aku tidak meminta nasihat. Luo Chen melirik Mufeng, jantungnya berdetak kencang. Dia merasakan bahaya di tubuh Mufeng, bukan niat membunuh, tetapi rasa ancaman yang disebabkan oleh perbedaan kekuatan yang besar. Jelas, kekuatan Mufeng di depannya mungkin luar biasa. Namun, Luo Chen juga tidak merasa terkejut. Bagaimanapun, Duan Yunling ini adalah ujung daratan, mungkin ada beberapa misteri di dalamnya. Jika tidak, bahkan Wu Zun dapat dengan mudah memasuki tempat pelarian, itu bukan jadi. Luo, ketika Mufeng mendengar kata-kata Luo Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Luo Chen, dan berkata dengan heran, orang-orang dari keluarga Luo. Jelas, keluarga Luo yang dimaksud oleh Mufeng bukanlah keluarga Luo di kota Lingyun, tetapi keluarga Luo, salah satu dari 4 keluarga besar yang bertanggung jawab atas Akademi Semesta, sekolah tertinggi umat manusia. Hanya tidak tahu mengapa, Mufeng memiliki ekspresi aneh ketika dia menyebutkan keluarga Luo. Leluhur Zhaixia adalah anggota keluarga Luo. Adapun Zhaixia, itu seharusnya tidak dihitung, Luo Chen langsung berkata tanpa menyembunyikan apapun. Meskipun Luo Lingyun dan Luo Jingcheng adalah anggota keluarga Luo, karena perubahan aslinya,
Luo Lingyun dan Luo Jingcheng tidak kembali ke rumah Luo, tetapi meninggalkan darah mereka di dunia luar. Dan Luo Chen tidak pernah memasuki keluarga Luo di Akademi Semesta, dan mereka yang ada di keluarga Luo mungkin tidak akan mengakui bahwa Luo Chen adalah bagian dari keluarga Luo. Tidak heran, Mu Feng tercengang ketika mendengar kata-kata Luo Chen, dan kemudian berkata dengan emosi, "Anakmu beruntung. Jika kamu benar-benar anggota keluarga Luo, aku khawatir leluhur Jian tidak akan memilihmu. Mungkinkah Jianzu dan keluarga Luo punya dendam?" Luo Chen tercengang ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian bertanya. Dia tidak tahu banyak tentang leluhur pedang, dan tidak banyak catatan di kristal pedang leluhur pedang. Adapun 4 keluarga besar Akademi Qiankun, kristal pedang leluhur pedang juga memiliki sedikit informasi. Oleh karena itu, Luo Chen sangat memperhatikan hal-hal ini. Itu tidak terlalu pengertian. Pada awalnya, pedang satu tangan Jianzu menembus Akademi Qiankun, tetapi itu dibuat oleh keluarga Luo. Mu Feng melirik Luo Chen dan tersenyum, "Jika kamu memiliki kesempatan untuk memasuki Akademi Qiankun, kamu secara alami akan tahu tentang ini bunuh Akademi Semesta." Ekspresi Luo Chen tiba-tiba terkejut ketika mendengar kata-kata Mu Feng. Akademi Qiankun adalah institusi tertinggi ras manusia, yang menyatukan para ahli top ras manusia, dan saya khawatir ada banyak eksistensi di luar ranah guru suci. Namun, meskipun begitu, Jianzu juga selamat dari Akademi Semesta. Seberapa kuat leluhur pedang itu? Para master tidak mengambil tindakan di awal, juga para pemimpin senior keluarga Luo tidak maju. Mereka semua adalah seniman bela diri di bawah alam guru suci. Seolah-olah memahami keraguan Luo Chen, suara Mu Feng terdengar lagi, dengan ekspresi tenang di wajahnya. Luo Chen masih terkejut ketika mendengar ini. Alam guru suci sudah dianggap sebagai master top di daratan. Saat ini, alam guru suci di atas daratan dapat mendominasi sebuah kelompok, dan leluhur pedang dulunya adalah satu orang dengan pedang. Dia menembus Akademi Semesta di bawah pengawasan. Kekuatan semacam ini benar-benar mengejutkan. Anakmu adalah keturunan dari leluhur pedang. Jika kau memasuki Akademi Semesta di masa depan, aku khawatir semua pihak akan menjadi sasaran. Mu Feng menatap Luo Chen dengan sedikit kegembiraan di matanya, dan berkata, orang-orang itu takut pada leluhur pedang, tetapi mereka tidak berani. Bagaimana denganmu? Tetapi itu hanya membuat segalanya menjadi sulit, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Mu Feng tidak berpikir bahwa Luo Chen tidak memiliki cara untuk memasuki Akademi Semesta. Bagaimanapun, Luo Chen adalah orang yang dipilih oleh leluhur Jian, dan bakatnya pasti tidak mungkin. Terlebih lagi, dia juga melihat pertempuran sebelumnya antara Luo Chen dan naga bertanduk. Luo Chen hanya seorang wuzong kelas 1, tetapi kekuatan tempur yang ditunjukkannya sudah dapat mengancam penguasa alam Wuhuang. Yang membuat keadaan pikiran Mu Feng paling tenang adalah niat pedang pembunuh yang dipahami Luo Chen. Karena klan Surah hancur secara misterius, dan tanah klan Qi juga telah berubah menjadi lautan darah, hanya sedikit orang di benua semesta yang telah mengembangkan keinginan untuk membunuh. Apalagi seperti Luo Chen, dia menggabungkan niat pedangnya dengan keinginan membunuh untuk membentuk niat pedang membunuh. Dapat dikatakan bahwa meskipun bakat kultivasi Luo Chen rata-rata, tetapi dengan niat pedang membunuh, Luo Chen juga memenuhi syarat untuk direkrut ke Akademi Semesta. Terlebih lagi, bakat kultivasi Luo Chen tidak buruk. Dia dapat melihat bahwa usia tulang Luo Chen baru berusia 13 atau 4 tahun, dan dia sudah menjadi wuzong kelas 1 pada usia 13 atau 4 tahun, dan fondasinya sangat kokoh, dan kecepatan kultivasinya tidak lambat. Sangat disayangkan bahwa Mu Feng tidak tahu bahwa Luo Chen belum benar-benar mulai berlatih selama setengah tahun. Jika dia mengetahuinya, dia akan menjatuhkan rahangnya. Binglai akan menutupi air dan tanah. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan ketika mendengar kata-kata Mu Feng. Dia tidak peduli tentang ini. Bahkan jika seseorang benar-benar ingin menargetkannya secara diam-diam, dengan satu kartu hold, Luo Chen pasti akan membuat orang-orang itu menyesal. Terlebih lagi, Luo Lingyun dan Luo Jingcheng telah kembali ke keluarga Luo karena takut ketinggian. Dengan bakat keduanya, diperkirakan status mereka dalam keluarga Luo tidak akan rendah. Luo Chen tidak berpikir Luo Jingcheng akan melihatnya. Generasi muda membuat segalanya menjadi sulit. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Mu Feng tersenyum ketika mendengar kata-kata Luo Chen, lalu mengangguk ke arah Luo Chen. Dia masih memiliki sedikit penghargaan untuk Luo Chen. Selain Luo Chen sebagai keturunan leluhur Jian,
kekuatan Luo Chen sendiri juga telah membuatnya menatap Luo Chen secara langsung. Baiklah, aku telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sekarang aku akhirnya menunggu seseorang yang memiliki selera makan. Sebelum Luo Chen dapat berbicara, Mu Feng melihat ke arah Luo Chen dan berkata, "Si kecil, kamu datang ke Broken Cloud Ridge kali ini. Aku khawatir itu juga untuk mendapatkan warisan dari Sekte Dewa Binatang, warisan Sekte Dewa Binatang." Kali ini giliran Luo Chen yang tercengang. Ia tidak tahu tentang warisan Sekte Dewa Binatang. Kali ini ia memasuki Duanyun Ridge dan hanya ingin mengalaminya. Selain itu, ia mengajak Ye Ming untuk melihat formasi yang tersisa di situs Sekte Dewa Binatang. Akhirnya, mari kita lihat apakah kita dapat melengkapi teknik mengusir binatang. Mengenai warisan Sekte Dewa Binatang, ia belum pernah mendengarnya. Dan Luo Chen tidak hanya belum pernah mendengar tentang hal-hal seperti warisan Shenzong Dis, ia bahkan belum mendengar berita yang relevan dari para prajurit yang telah memasuki Duanyun Ling. Kau tidak tahu, melihat ekspresi Luo Chen yang tampak palsu, Mu Feng membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Betapa berharganya warisan Sekte Dewa Binatang, dan bahkan dapat menciptakan orang yang kuat di atas alam guru suci. Akibatnya, Luo Chen bahkan tidak tahu keberadaan benda ini. Dan melihat ekspresi Luo Chen, aku khawatir itu bukan hanya Luo Chen. Diperkirakan banyak orang di dunia luar tidak mengetahui warisan Sekte Dewa Binatang. Memikirkan hal ini, Mu Feng merasa sedikit patah hati. Bukankah ini berarti dia telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak berujung, bukankah itu membuang-buang tenaga? Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, Mu Feng menatap Luo Chen dan berkata dengan tak berdaya, meskipun Sekte Dewa Binatang hancur pada awalnya, warisan dalam sekte tersebut belum hilang. Orang tua itu memiliki beberapa hubungan dengan Sekte Dewa Binatang pada awalnya. Dia telah menjaga warisan Sekte Dewa Binatang. Luo Chen menatap tajam ke arah Mu Feng ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka bahwa Mu Feng sebenarnya adalah monster tua dari zaman Sekte Dewa Binatang. Dari zaman Sekte Dewa Binatang hingga sekarang, Mu Feng telah hidup selama hampir 10.000 tahun, bahkan di alam Holy Lord. Yang kuat hanya dapat memiliki rentang hidup hanya 5.000 tahun. Mu Feng ini jelas telah melampaui alam Holy Master dan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Mampu memiliki hubungan dengan keberadaan di luar Holy Lord, Sekte Dewa Binatang yang asli tidak akan pernah berbeda. Faktanya, Luo Chen telah melihat beberapa informasi tentang Sekte Dewa Binatang di beberapa buku kuno. Ada juga 3 orang kuat yang memiliki 10 guru suci dan berada di luar ranah guru suci. Selain binatang buas yang dibesarkan oleh Sekte Dewa Binatang, meskipun agak sulit bagi ratusan keluarga di daratan, itu juga merupakan salah satu kekuatan paling makmur di era itu. Namun, kekuatan yang begitu makmur tiba-tiba menghilang dalam semalam, hanya menyisakan sepotong tembok yang hancur. Luo Chen juga bertanya-tanya keberadaan apa yang mampu menghancurkan Sekte Binatang Ilahi dalam semalam. Kehancuran Sekte Binatang Buas Ilahi bukanlah ulah manusia. Mu Feng menatap pikiran Luo Chen seolah-olah dia menyadari pikiran Luo Chen, dan berkata dengan ringan, apakah kamu tahu mengapa Broken Cloud Ridge ini menjadi salah satu dari 10 titik ekstrim teratas di daratan utama? Mendengar kata-kata Mu Feng, Luo Chen tidak bisa tidak menjadi tertarik. Dalam kesan Luo Chen, titik ekstrim daratan utama seharusnya membunuh, tetapi tidak ada bahaya di Broken Cloud Ridge ini, jadi Luo Chen juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Senior, tolong bantu saya, kata Luo Chen sambil menatap Mu Feng. Mengetahui bahwa dia sedang menghadapi seorang antik tua yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun, Luo Chen tidak terus menganggap Mu Feng sebagai rekan. Broken Cloud Ridge ini terhubung ke jalur 6 reinkarnasi, kata Mu Feng dengan heran setelah melihat Luo Chen. Reinkarnasi, napas Luo Chen tersendat, dia secara alami tahu di mana 6 jalan reinkarnasi berada, tempat paling mengerikan kedua di daratan, dan ada peluang pembunuhan di sana. Sekarang leluhur pedang berada di 6 jalan reinkarnasi, dan Peng Iblis 9 Neter juga berasal dari 6 jalan reinkarnasi. Hanya saja Luo Chen tidak menyangka bahwa Broken Cloud Ridge ini masih terhubung ke jalan menuju 6 reinkarnasi, kehancuran Sekte Binatang Buas Ilahi. Luo Chen bertanya dengan tenang, sambil menatap Mu Feng. Bahkan jika Broken Cloud Ridge dan 6 jalan reinkarnasi ini, tetapi dengan kekuatan Sekte Dewa Binatang Buas, makhluk-makhluk di 6 jalan reinkarnasi dapat menahannya ketika mereka menyerbu keluar dari Sekte Dewa Binatang Buas.
Bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan dalam semalam? Tautan di bawah Broken Cloud Ridge adalah Asura Dao di antara 6 reinkarnasi. Mu Fengdang tidak menyembunyikan apapun. Chong Luoshen menjelaskan, klan Asura yang dibesarkan di Asura Dao adalah yang paling militan, dan roh jahat Sura yang dipadatkannya sangat terkendali hingga ratusan ras. Pada saat Sekte Dewa Binatang dihancurkan, itu karena perubahan Sura sehingga sejumlah besar aura jahat Asura menyembur dari saluran, mengikis kewarasan binatang buas dan binatang roh di Sekte Dewa Binatang. Sejumlah besar murid Sekte Dewa Binatang diserang dan dibunuh oleh binatang buas dan binatang roh, dan bahkan binatang buas yang dibesarkan oleh Master Sekte Dewa Binatang dan beberapa tetua juga terkikis, menjadikannya Sekte Dewa Binatang. Kemudian, Master Sekte Dewa Binatang dan beberapa tetua bergabung untuk memusnahkan binatang buas dan binatang roh, tetapi mereka juga mati setelah kelelahan. Petik 2. Mendengar kata-kata Mu Feng, Luo Chen tercengang. Dia mengatakan bahwa Sekte Binatang Buas Ilahi begitu tirani, dan berisi sejumlah besar binatang buas dan binatang buas roh. Hancurkan kelompok ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa kehancuran Sekte Dewa Binatang Buas disebabkan oleh alasan saya sendiri. Meskipun Sekte Binatang Buas Ilahi hancur, beberapa tetua selamat. Setelah memilah warisan Sekte Binatang Buas Ilahi, saya akan mengurus mereka. Mu Feng menatap Luo Chen dan berkata dengan ringan, sangat disayangkan bahwa saya telah berada di sini untuk waktu yang lama sejak tahun-tahun yang tak berujung, dan tidak sedikit orang yang telah memasuki tempat ini, tetapi tidak ada yang menemukan anomali. Luo Chen juga sedikit terdiam ketika mendengar kata-kata Mu Feng. Kekuatan apa Mu Feng? Seorang master yang melampaui alam master suci, keberadaan semacam ini dapat sepenuhnya menekan keberadaannya sendiri. Jika bukan karena kekuatan jiwa Luo Chen yang sangat tinggi dan persepsi yang luar biasa, dia mungkin tidak dapat mendeteksi keberadaan Mu Feng. Tidak heran tidak ada berita tentang warisan Dewa Binatang selama bertahun-tahun. Mungkin ada alasan untuk dewa, tetapi bagaimanapun juga, itu karena orang-orang itu terlalu lemah. Mu Feng melirik Luo Chen dan membela diri. Luo Chen tidak terus berjuang dengan masalah ini, tetapi langsung bertanya, bagaimana saya bisa mendapatkan warisan dari Sekte Dewa Binatang? Meskipun dia tidak terlalu tertarik dengan warisan Sekte Dewa Binatang, bagaimanapun juga, Sekte Dewa Binatang adalah sekte kuno, dan mungkin ada banyak hal baik dalam warisannya. Bahkan jika Luo Chen tidak menggunakannya sendiri, dia masih bisa membawanya kembali ke rumah Luo. Sederhana, Mu Feng menunjuk ke gunung di sebelahnya, dan berkata, Sekte Dewa Binatang awalnya memiliki 7 puncak utama, dan masing-masing dari 7 puncak utama ini memiliki kunci yang rusak. Selama 7 pecahan kunci dikumpulkan bersama, Anda dapat membuka rumah harta karun Sekte Dewa Binatang. Ini juga merupakan metode yang ditinggalkan sebelum jatuhnya tetua Sekte Dewa Binatang. Meskipun metode ini membosankan dalam pandangan Mu Feng, dia tidak membuat perubahan apapun dalam tahun-tahun tak berujung berikutnya. Luo Chen mengerang ketika mendengar kata-kata itu, dan kemudian melihat Ye Ming yang sedang memahami formasi pengumpulan roh di sebelahnya, dan berkata kepada Jin Yu, kamu tinggal di sini untuk melindungi anak ini, aku akan pergi dan melihat apa yang terjadi di atas. Petik 2. Baik, Tuan. Jin Yu mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, lalu ragu-ragu, Tuan, biarkan aku pergi. Tidak, aku punya akal sehat. Bahkan jika ada bahaya di sana, aku bisa keluar dari tubuhku. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan langsung menolak Jin Yu. Bagi Luo Chen, bahkan jika dia dalam bahaya, dengan keberadaan dua hal, gulungan teleportasi titik tetap dan boneka ganda, dia dapat pergi dengan aman, dan paling-paling hanya menyia-nyiakan pukulan backhand yang menyelamatkan nyawa. Namun, Jin Yu berbeda. Begitu Jin Yu menghadapi bahaya atau kecelakaan terjadi, Luo Chen akan menangis tanpa air mata. Mu Feng melirik ke samping, dan sebelum Jin Yu dapat berbicara, sosok Luo Chen melintas dan langsung bergegas menaiki jalan pegunungan. Setelah Luo Chen pergi, sosok Mu Feng juga menghilang di tempat, muncul di luar gerbang kuil binatang di lautan awan di atas, menatap sosok Luo Chen dari kejauhan, dengan sedikit harapan di matanya. Saya harap Anda dapat mewarisi warisan Sekte Dewa Binatang. Mu Feng menghela nafas pelan, nadanya agak samar. Dia telah menjaga di sini terlalu lama. Karena sebuah janji, dia tinggal di reruntuhan dan menunggu selama bertahun-tahun, tetapi sekarang dia akhirnya menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Luo Chen tidak tahu pikiran Mu Feng. Segera, Luo Chen muncul di puncak utama.
Puncak gunung itu penuh dengan reruntuhan tembok, dipenuhi banyak debu, dan ada banyak jejak barang rongsokan. Jelas, gunung ini sudah pernah digeledah sebelumnya, tetapi mungkin tidak ada yang bisa diperoleh. Aku tidak tahu di mana pecahan kunci itu disembunyikan. Luo Chen melihat sekeliling dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Dia khawatir pecahan kunci itu telah diambil oleh orang lain. Lagi pula, ada terlalu banyak orang yang memasuki ekspedisi Broken Cloud Ridge, dan tidak ada yang bisa mengatakan apakah ada yang cukup beruntung untuk mendapatkan pecahan kunci itu. Namun, memikirkan apa yang dikatakan Mu Feng sebelumnya, Luo Chen merasa sedikit damai dan mulai mencari dengan hati-hati. Reruntuhan yang tersisa di puncak gunung ini tidak menempati banyak tempat. Luo Chen dengan cepat mencari di sekitarnya, tetapi tidak menemukan kelainan. Tetapi Luo Chen tidak terlalu peduli. Jika pecahan kunci itu benar-benar begitu mudah ditemukan, saya khawatir warisan Sekte Dewa Binatang itu akan diperoleh oleh orang lain sejak lama. Melihat ke kiri dan ke kanan, tidak ada kelainan yang ditemukan. Luo Chen tanpa sadar melihat ke arah langit, lalu melangkah maju dan langsung melesat ke lautan awan di atas. Tak lama kemudian, Luo Chen menerobos ke dalam lautan awan, dan lapisan awan tebal itu langsung menghalangi pandangan Luo Chen, membuat Luo Chen tidak dapat melihat pemandangan di kejauhan, tetapi meski begitu, senyum muncul di wajah Luo Chen. Karena tidak jauh dari Luo Chen, sebuah topeng transparan tergantung di awan, dan ada pecahan logam di dalamnya. Benar saja, ini. Melihat topeng transparan itu, Luo Chen tidak bisa menahan tawa. Dia telah mencari ke bawah dan tidak menemukan apapun. Kemudian dia menyadari bahwa pecahan kunci itu mungkin tidak tersembunyi di bawah. Sekte Dewa Binatang dibangun di atas punggung binatang pemakan awan. Setelah kematian binatang pemakan awan, kabut awannya yang kental tidak menghilang, tetapi tetap tertinggal, dan kemampuannya untuk mengisolasi kesadaran ilahi tidak melemah. Dan memasuki Broken Cloud Ridge akan melewati awan tebal. Tanpa mengetahui bahwa Sekte Dewa Binatang memiliki warisan yang tertinggal, saya khawatir tidak ada seorang pun yang akan memasuki awan tanpa masalah, dan tentu saja tidak akan menemukan pecahan kunci ini. Terlebih lagi, Luo Chen juga memperhatikan fluktuasi energi yang sangat samar pada perisai cahaya. Jelas, perisai cahaya itu juga luar biasa, dan mungkin bukan masalah sederhana untuk mengeluarkan pecahan kunci di dalamnya. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang benar-benar bosan memasuki awan dan menemukan lokasi pecahan kunci, mereka mungkin tidak dapat mengambilnya. Bab 696, Istana Binatang Buas Mengerikan, Binatang Buas Jahat yang Misterius. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 Klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, melihat perisai cahaya yang tidak jauh dari sana, mata Luo Chen tidak bisa tidak menjadi serius. Dia tahu betul bahwa barang-barang yang ditinggalkan oleh Sekte Binatang Ilahi bukanlah produk biasa, belum lagi meskipun Sekte Binatang Ilahi hancur, Mu Feng tetap ada. Itu adalah seorang master yang melampaui ranah guru suci, bahkan jika hanya ada satu orang, itu sudah cukup untuk mendukung Sekte Dewa Binatang, dan karena warisan Sekte Dewa Binatang ada di tangan Mu Feng, bagaimana dia bisa dengan mudah mengambil pecahan-pecahan kuncinya. Sinar api keemasan muncul dari ujung jari Luo Shen. Itu adalah api yang membakar langit, yang paling kuat dari banyak api bumi, dan memiliki kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak seorang pun dapat mengatakan jenis api langit mana yang dapat berevolusi di masa depan. Harus jelas, dengan munculnya langit yang terbakar, awan di sekitarnya menjadi lebih tipis, tetapi tempat itu masih tertutup oleh awan sejauh 5 kaki dari Luo Chen, sehingga sulit untuk melihat pemandangan itu. Luo Chen mengamati sekelilingnya dengan saksama. Api kemasan muda di tangannya meroket dengan cepat, lalu langsung menyelimuti perisai cahaya, dan seutas benang api melilit perisai cahaya seperti ular roh, seolah-olah akan menelannya. Cahaya keemasan samar muncul di atas topeng, dan saat berikutnya, raungan yang menakjubkan terdengar di awan. Kulit Luo Chen berubah dan melesat ke samping dengan cepat. Pada saat Luo Chen pergi, taji tulang menembus awan dan langsung dipaku ke gunung di bawah. Melihat pemandangan ini, mata Luo Chen juga menjadi serius. Pedang leluhur pedang yang tidak lengkap muncul di tangannya, dan api dari langit yang terbakar menyebar, langsung membakar awan di sekitarnya. Setelah awan terbakar menjadi ketiadaan, Luo Chen menemukan bahwa tidak jauh dari perisai cahaya, ada aula yang rusak tergantung di udara. Di pintu masuk aula ada binatang buas yang mengerikan dengan wajah yang mengerikan. Banyak taji tulang,
jelas, taji tulang tadi berasal dari binatang buas yang jahat. Tanpa diduga, aku pergi ke istana binatang buas terlebih dahulu. Di gunung yang tidak jauh, Mu Feng melihat melalui awan. Melihat pemandangan ini, wajahnya sedikit aneh. Di antara 7 puncak, selain kuil binatang tempat dia duduk, kuil binatang memiliki kekuatan pertahanan terkuat. Mu Feng tidak tahu mengapa keberuntungan Luo Chen begitu buruk, jadi dia memilih istana binatang yang paling berbahaya. Yah, anak ini adalah keturunan leluhur Jian, selamatkan dia kapanpun diperlukan. Mu Feng menghela nafas, melihat melalui awan, sedikit tidak berdaya. Dia tahu persis seberapa kuat binatang buas yang duduk di istana binatang itu. Jika Luo Chen tidak pergi sendirian, tetapi mengambil binatang kontraknya, dia akan memiliki peluang bagus untuk menang, tetapi jika Luo Chen sendirian, tidak akan ada apa-apa sama sekali. Peluang, di luar istana binatang buas, Luo Chen tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Mu Feng, menatap binatang buas itu, matanya menjadi lebih serius. Binatang buas. Luo Chen menatap binatang buas itu, agak tidak yakin. Binatang buas yang ganas di depannya bahkan tidak tercatat dalam kristal pedang leluhur pedang, tetapi menurut karakteristik pembunuhnya, itu tampak seperti binatang buas legendaris. Artinya, setelah binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mati, roh-roh aneh itu lahir dalam keadaan khusus tertentu. Esensinya adalah roh-roh jahat, yang sangat sulit untuk dihadapi. Jika semua roh jahat tidak dimusnahkan, binatang buas itu dapat dikatakan abadi. Ada raungan. Binatang buas itu meraung, matanya berwarna merah darah, dan 2 taji tulang terbang keluar darinya, menembus udara, membuat semburan udara yang mengerikan, dan menusuk langsung ke arah Luo Chen. Melihat pemandangan ini, ekspresi Luo Chen juga menjadi dingin dan tegas, dan pedang leluhur pedang yang belum selesai di tangannya dengan ringan menggesek, lingkaran roda pedang berputar di depannya, membentuk penghalang yang kokoh, berhenti di depan 2 taji tulang. Hentikan! Tampaknya ada kilatan ejekan di mata binatang buas itu, dan 2 taji tulang terpisah, merobek udara, dan langsung muncul di depan Luo Chen, dan puncak dari 2 duri ini memiliki warna hijau yang menusuk, jelas, sangat beracun, jika Anda tidak sengaja terkena, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Luo Chen tidak berani mencemooh ketika dia melihatnya, sosoknya melintas, dan dia menyebar dan menghilang di tempat. Raungan, binatang buas itu meraung, dan sejumlah besar paku terbang keluar, menembak ke segala arah, dan binatang buas itu memiliki sejumlah besar paku yang terbentuk dengan cepat, dan dalam sekejap mata, semua paku yang ditembakkan sebelumnya terisi. Melihat pemandangan ini, wajah Luo Chen sedikit tenggelam. Kemampuan binatang buas ini terlalu aneh. Kecepatan generasi taji tulang agak tidak normal. Mungkin semacam teknik terlarang. Selama metode pemecahannya dapat ditemukan, kejahatan ini dapat dengan mudah dipecahkan. Hanya saja tubuh binatang jahat itu ditutupi oleh paku, dan di bawahnya masih dapat melihat potongan sisik yang memantulkan cahaya dingin. Jelas, bukanlah hal yang sederhana untuk memecahkan teknik terlarang binatang jahat itu. Anda tidak dapat melakukannya di dekat binatang jahat itu. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen menyalakan api yang menyala-nyala yang membakar langit, dan api emas pucat dengan cepat mengembun menjadi patung gagak emas besar di belakang Luo Chen. Sayapnya menyebar dan tampak membubung selama 9 hari. Luo Chen menyerahkan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap ke tangan Jin Wu Faxiang, dan kemudian dia menyegel tangannya, dan tubuhnya sedikit haus darah. Melahap kekuatan sihir, latihan tak tertandingi yang diciptakan oleh Tian Jiao dan Kaisar Ras Manusia di zaman kuno. Meskipun Luo Chen tidak mempraktikkan teknik ini karena kekurangannya yang mengerikan setelah ia memperoleh seni iblis pemakan iblis, dengan bantuan Heitan, naga iblis api penyucian, Luo Chen masih memasukkan sebagian metode kultivasi seni iblis pemakan iblis. Dalam taktik keberuntungan yang ia kembangkan, Luo Chen juga mempelajari teknik rahasia dan keterampilan bela diri yang tercatat dalam seni pemakan iblis, tetapi ia belum pernah menggunakannya. Sebelumnya, jika bukan karena binatang jahat ini terlalu aneh, Luo Chen tidak akan menggunakan metode seperti itu. Sungguh napas yang aneh. Mu Feng yang tidak jauh melewati awan dan jatuh pada Luo Chen, sedikit mengernyit. Aura di tubuh Luo Chen membuatnya sedikit gelisah, dan Luo Chen, yang menggunakan metode dalam seni iblis pemakan, tampak sedikit lebih jahat, dan tubuhnya ditutupi oleh roh-roh jahat yang bengkok, membuat orang takut untuk melihat secara langsung. Bagaimana keturunan leluhur Jian bisa mempraktikkan keterampilan sihir seperti itu? Apakah ada yang aneh di dalamnya?
Mo Fengyao menatap Luo Chen dengan sedikit kejutan di matanya. Namun segera, Mo Feng menjadi tenang, matanya menembus awan, dan jatuh pada Luo Chen dengan niat membunuh yang dingin. Dia tidak tahu apa itu Luo Chen, tetapi jika Luo Chen tidak memiliki masalah lain, dia seharusnya tidak melihatnya, tetapi jika Luo Chen dipengaruhi oleh roh-roh jahat, dia akan langsung membunuh Luo Chen. Bahkan jika Luo Chen adalah murid Jianzu, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jin Yu dan Ye Ming di samping Mo Feng tidak tahu bahwa Ye Ming telah membunuh Luo Chen dalam waktu yang singkat ini. Karena pergerakan gunung tempat Luo Chen berada yang tidak normal, langit dan bumi di sekitarnya tampaknya menjadi lebih kaya. Cukup banyak, saat ini Ye Ming sedang berusaha menyerap semangat dunia di sekitarnya. Sedangkan Jin Yu, ia mengandalkan keunggulan kecepatannya sendiri untuk pergi dari sini, berniat untuk menjelajahi situasi di sekitarnya. Luo Chen tidak tahu bahwa Mo Feng telah membunuhnya karena alasan mengapa dia menunjukkan energi iblis. Pada saat ini, Luo Chen terjerat dengan banyak energi iblis, dan pada pedang leluhur pedang yang belum lengkap di tangannya, ada nyala api emas muda yang menyala, membuatnya tampak seperti iblis, membuatnya takut untuk melihat langsung. Raungan, binatang buas jahat yang menjaga aula binatang buas tampaknya telah memperhatikan aura mengerikan yang keluar dari tubuh Luo Chen, dan meraung, ekspresi ketakutan melintas di mata merahnya. Bagi Luo Chen, binatang buas jahat itu sebenarnya tidak merasakan apapun. Yang benar-benar ditakutinya adalah energi iblis mengerikan yang keluar dari tubuh Luo Chen. Napas itu terlalu tirani, dan itu lebih kuat daripada roh jahat di tubuhnya. Kota, melihat perubahan binatang buas jahat itu, mata Luo Chen memadat, tangan kirinya dengan cepat membentuk segel, dan kemudian berkata dengan ringan. Sejumlah besar aura langit dan bumi berkumpul menuju tempat Luo Chen, dan akhirnya membentuk rune aneh di tangan Luo Chen. Ki iblis yang mengerikan terpancar dari rune tersebut, secara langsung menyebabkan awan di sekitar Luo Chen ternoda oleh darah kental. Raungan, binatang jahat yang menjaga aula binatang itu meraung, dan saat berikutnya, binatang jahat itu benar-benar meringkuk, dan sejumlah besar taji tulang melesat ke segala arah, sementara sisik yang menutupi tubuhnya melindunginya dengan kuat. Ketika Luo Chen melihat pemandangan ini, sudut mulutnya sedikit melengkung, dan wajahnya sedikit lebih menghina. Luo Chen menembakkan segel rune di tangannya, dan kemanapun segel rune itu lewat, energi iblis yang mengerikan itu langsung mengubah taji tulang menjadi bubuk pucat, melayang-layang. Namun, rune itu terus-menerus dilemparkan, dan tercetak pada binatang jahat itu. Ledakan, energi iblis yang mengerikan itu meledak dalam sekejap, menyelimuti semua binatang jahat di dalamnya. Berbagai kekuatan yang terkandung dalam energi iblis itu bekerja pada binatang jahat itu, secara langsung melarutkan separuh kecil tubuh binatang jahat itu. Tidak jauh dari sana, Mo Feng melihat pemandangan ini melalui awan, matanya menjadi lebih berbahaya. Energi iblis yang memancar dari tubuh Luo Chen telah mencapai titik yang sangat mengerikan, yang membuatnya harus lebih waspada, jangan sampai Luo Chen berdampak pada tempat lain. Sebenarnya, jika bukan karena Luo Chen adalah keturunan dari leluhur pedang, dia sudah mengambil tindakan terhadap Luo Chen sejak Luo Chen memperlihatkan energi iblisnya. Meskipun dia belum melakukan apapun pada Luo Chen sekarang, jika Luo Chen benar-benar kehilangan kendali, dia harus mengambil tindakan untuk melenyapkan Luo Chen, bahkan jika dia akan menyinggung leluhur Jian untuk ini. Kekuatan segel sihir ini benar-benar hebat, Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Mo Feng. Melihat binatang jahat yang tubuhnya hancur, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih gembira. Dia belum pernah melakukan seni bela diri dan teknik rahasia yang tercatat dalam seni melahap iblis sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan seni bela diri dalam seni melahap iblis akan begitu hebat. Satu-satunya hal yang membuat Luo Chen sedikit tidak nyaman adalah bahwa segel iblis kota itu jelas merupakan tipuan energi iblis, tetapi dia memilih nama seperti itu, yang benar-benar tidak berdaya. Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Chen menatap binatang jahat yang separuh tubuhnya yang kecil telah meleleh. Pedang leluhur pedang yang dimutilasi di tangan kanannya terputus, dan api yang membakar langit di tubuhnya melonjak dengan cepat, berubah menjadi api dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya. Di atas binatang jahat itu jatuh seperti tetesan air hujan. Kekuatan tempur binatang jahat itu sangat berkurang karena segel iblis penekan, tetapi sekarang ia terkena energi pedang api dari depan, dan segera mengeluarkan suara ratapan yang keras. Energi jahat di tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah api yang membakar langit. Saat roh jahat menghilang,
tubuhnya secara bertahap menjadi ilusi, itu benar-benar monster. Melihat perubahan binatang buas itu, mata Luo Chen memadat, dan dia langsung menarik api aura pedang di langit. Kelahiran binatang buas itu sangat sulit, bahkan jika ada sangat sedikit catatan tentang binatang buas ini di pedang leluhur pedang itu sendiri mungkin belum pernah melihat binatang buas itu, jadi itu hanya tersisa di pedang leluhur pedang. Beberapa legenda tentang binatang buas. Anak ini benar-benar mengenali binatang buas itu. Mu Feng melihat Luo Chen tiba-tiba menghentikan tangannya melalui awan, dan menebak bahwa Luo Chen telah mengenali identitas binatang buas itu, dan tidak dapat menahan sedikit keterkejutan. Awalnya, dia berencana untuk menunggu binatang buas itu diselamatkan ketika akan mati. Bagaimanapun, binatang buas itu adalah binatang buas aneh yang lahir dari roh-roh jahat. Ia sangat ramah terhadap roh-roh jahat, dan efek terbesarnya adalah menyerap roh-roh jahat di sekitarnya. Beberapa tempat berbahaya jadi, bergantung pada binatang buas, dapat sepenuhnya mengubahnya menjadi surga dan keberuntungan. Hanya saja kelahiran binatang buas itu sangat sulit. Pada saat Sekte Binatang Ilahi berada di masa kejayaannya, aku bahkan tidak pernah mendapatkan seekor binatang pun. Setelah jatuhnya Sekte Binatang Ilahi, banyak sekali binatang roh dan binatang buas di Sekte Binatang Ilahi jatuh, dan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya ditambahkan. Beberapa kekuatan yang tidak diketahui melahirkan binatang seperti itu. Kebetulan keluarga Luo kekurangan penjaga gerbang, Luo Chen menatap binatang buas di depannya, dan pedang rahasia jiwa terbang langsung dari tengah alisnya dan menancap di kepala binatang buas itu. Luo Chen tidak khawatir binatang buas itu akan dihancurkan oleh pedang rahasia jiwa, karena keberadaan binatang buas ini sangat istimewa. Dalam arti tertentu, binatang buas itu adalah kumpulan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun alam jiwa tidak terlalu tinggi, kekuatan jiwanya sangat besar, bahkan jika alam jiwa telah mencapai alam abadi, kekuatan jiwa satu putaran mungkin tidak sebanding dengan monster itu. Energi pedang jiwa yang ditebas Luo Chen hanya dapat melemahkan binatang buas itu paling lama sesaat, dan jika dia ingin membunuhnya, itu hanyalah mimpi. Setelah memotong pedang rahasia jiwa, Luo Chen langsung menyingkirkan pedang leluhur pedang yang belum selesai, lalu menyegelnya dengan kedua tangan, langsung menjalankan metode penandaan jiwa yang tercatat dalam teknik pengendalian binatang yang belum selesai. Sebuah jimat aneh muncul di tangan Luo Chen, memancarkan kecemerlangan yang kabur, lalu langsung terbenam ke kepala binatang itu. Warna darah di mata binatang itu dengan cepat memudar, dan tubuh aslinya yang mengerikan dengan cepat menghilang, hanya menyisakan binatang yang tampak seperti serigala kecil. Melihat binatang kecil seperti serigala itu, Luo Chen tersenyum. Dia tahu betul bahwa ini adalah tubuh binatang itu, dan tubuh besar dan ganas sebelumnya tidak lain adalah kohesi serigala kecil ini dengan aura jahat. Panggil saja kamu Xiao Yue. Luo Chen menatap serigala kecil yang berdiri di tempat, tersenyum, dan berkata dengan santai. Serigala kecil itu menjerit dan mengibaskan ekornya, tampak puas dengan nama itu. Luo Chen tersenyum ketika melihatnya, dan mengabaikan Xiao Tian. Sosoknya menghilang. Saat berikutnya, Luo Chen muncul di depan perisai cahaya yang berisi pecahan kunci. Dia melambaikan pedang leluhur pedang yang tidak lengkap di tangannya dan mengayunkan cahaya. Penutupnya hancur dan pecahan kunci diambil. Tepat ketika pecahan kunci jatuh ke tangan Luo Chen, istana binatang besar di awan langsung berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam kunci Luo Chen. Melihat pemandangan ini, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa aula binatang besar itu sebenarnya adalah senjata ajaib, dan tampaknya 6 pecahan kunci yang tersisa sesuai dengan bangunan asli Sekte Dewa Binatang. Tanpa kecuali, bangunan-bangunan itu seharusnya menjadi harta karun, yang dapat diintegrasikan dengan pecahan kunci yang sesuai. Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit tercengang. Jika 7 fragmen kunci masing-masing sesuai dengan sebuah bangunan, setelah 7 fragmen kunci dikumpulkan, diperkirakan sebagian besar bangunan asli Sekte Dewa Binatang dapat dikumpulkan. Warisan terakhir Sekte Dewa Binatang mungkin juga ada hubungannya dengan bangunan-bangunan ini. Metode seperti itu benar-benar tak terbayangkan, dan saya tidak tahu berapa banyak pengrajin terampil yang disewa oleh Sekte Dewa Binatang untuk melakukan langkah ini. Namun bagi Luo Chen, ini sudah cukup mencengangkan. Mungkin hanya ada segelintir kekuatan yang dapat mencapai level Sekte Binatang Ilahi pada saat itu, kecuali kekuatan teratas di antara ras teratas dari 100 ras. Selain itu,
kekuatan lain mungkin tidak memiliki kemampuan ini sama sekali. Anak ini benar-benar menaklukkan monster itu. Di atas awan tidak jauh, Mu Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit sakit melihat pemandangan ini. Awalnya, ia bermaksud untuk menaklukkan binatang buas itu sendiri, tetapi agar binatang buas itu dapat tumbuh lebih baik, ia tidak terburu-buru menanam kontrak jiwa, tetapi ia tidak menyangka bahwa Luo Chen akan langsung terputus kali ini. Di mana anak itu menguasai teknik rahasia jiwa yang begitu kuat. Mu Feng mengerutkan kening, dan berkata tanpa daya, leluhur pedang jelas tidak pandai dalam metode jiwa. Pedang jiwa Qi yang ditebas Luo Chen sebelumnya bahkan terasa menakjubkan baginya. Meskipun serangan-serangan itu tidak berpengaruh padanya, Luo Chen tidak lebih dari seorang Wuzong kelas 1, dan sungguh mengejutkan bahwa ia dapat menggunakan metode seperti itu. Terlebih lagi, Luo Chen menunjukkan energi pedang jiwa yang begitu mencengangkan. Faktanya, jika bukan karena keberadaan pedang jiwa Qi, Luo Chen tidak akan mampu menaklukkan binatang buas itu, yang membuat Mu Feng merasa tidak berdaya, agak tercengang. Binatang buas yang telah lama ada di tasnya jatuh ke tangan Luo Chen, tetapi ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Karena Luo Chen adalah binatang buas yang mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menundukkan dengan bermartabat, bahkan jika dia ingin menyelesaikan masalah dengan Luo Chen, dia tidak punya alasan. Jika dia benar-benar tidak peduli untuk menembak Luo Chen, orang tua Jianzu tidak ada yang perlu diprovokasi. Meskipun Mu Feng-nya tidak jauh dari wilayah Jianzu, dia benar-benar akan bertarung. Dia mungkin berada di Jianzu. Hanya ada 3 trik untuk bawahannya. Oleh karena itu, meskipun hatinya sangat sakit, Mu Feng hanya bisa mengakuinya. Luo Chen tentu saja tidak mengetahui hal ini. Setelah menaklukkan Xiao Yue, Luo Chen membawa Xiao Yue langsung menjauh dari gunung tempat istana binatang berada, dan kembali ke pintu masuk situs sekte Dewa Binatang. Pada saat Luo Chen kembali ke pintu masuk, Ye Ming telah menyelesaikan pemahamannya. Dari ekspresinya, juga dapat dilihat bahwa keuntungan Ye Ming kali ini tidaklah kecil. "Kakak," melihat Luo Chen muncul, Ye Ming buru-buru menyapanya dan berkata dengan hormat. Terobosan, Luo Chen memperhatikan perubahan napas Ye Ming, mengangguk ringan, dan berkata ringan, "Ya." Wajah Ye Ming membeku. Awalnya dia mengira auranya tersembunyi dengan baik, Luo Chen seharusnya tidak bisa melihatnya. Pada akhirnya, siapa yang tahu bahwa Luo Chen telah menembus detailnya dalam satu suapan, yang secara langsung memamerkannya kepada Luo Chen. Idenya tersedak sampai mati. Itu memang terobosan, Ye Ming mengangguk, dan berkata, "Selain itu, aku juga telah memahami formasi pengumpulan roh yang tidak lengkap, meskipun formasi itu jelas tidak sekuat pengumpulan roh dari Dewa Binatang ini karena ketidaklengkapannya. Formasi itu, tetapi juga lebih kuat dari formasi pengumpulan roh yang tercatat dalam kompilasi formasi yang ditinggalkan oleh Master